Cerita ini dimulai di Palo Alto, California. Di sana ada 4 orang pendiri, Andy Rubin, Rich Miner, Nick Sears, dan Chris White. Mereka mendirikan perusahaan kecil bernama Android Inc. Si Andy Rubin ini orangnya unik. Dia punya hobi bikin robot, makanya dia dijuluki Android oleh teman-temannya di Apple dulu. Nah, visi awal Andy Rubin waktu bikin Android Inc. itu bukan untuk menyaingi Nokia atau BlackBerry yang waktu itu lagi jaya-jayanya. Sama sekali bukan. Visi aslinya adalah membuat sistem operasi pintar untuk kamera digital. Iya, serius. Rencananya, mereka mau bikin OS yang bisa ditaruh di kamera, terus kameranya bisa nyambung ke PC tanpa kabel dan nyimpen foto di server pusat yang disebut Android Data Center. Keren kan idenya? Pada April 2004, Andy Rubin bahkan sudah presentasi ke investor pamerin gimana kamera itu bekerja. Tapi insting bisnis Andy Rubin tiba-tiba bunyi. Dia melihat data penjualan kamera digital mulai melambat. Orang-orang mulai males bawa kamera saku. Di sisi lain, dia melihat orang-orang mulai kecanduan sama HP, meskipun waktu itu HP fungsinya cuma buat SMS sama telepon doang. Di momen itulah terjadi plot twist pertama. Andy Rubin bilang ke timnya, "Guys, pasar kamera nggak ada masa depannya. Kita harus putar haluan. Kita bikin OS ini buat handphone." Mereka pun memodifikasi inti sistemnya. Karena mereka nggak mau bikin dari nol banget, mereka pakai fondasi yang sudah ada dan gratis, yaitu kernel Linux. Itulah kenapa sampai hari ini, jauh di dalam lubuk hati HP Android kalian, sebenarnya ada jiwa Linux yang tertanam. Tapi, masalah klasik startup muncul, duit habis. Tahun 2004, Android Inc. sekarat. Mereka nggak punya uang buat bayar sewa kantor. Saking parahnya, Andy Rubin sampai harus minjam duit ke temannya, Steve Perlman. Steve ngasih amplop isi uang tunai $10.000 cuma biar Android nggak gulung tikar. Karena butuh dana besar, Andy Rubin dan timnya memutuskan untuk mencari raksasa teknologi yang mau beli atau danain mereka. Tujuan pertama mereka bukan Google, melainkan terbang jauh ke Seoul, Korea Selatan. Mereka menemui Samsung. Bayangin situasinya. Tim Android startup kecil dari Amerika masuk ke ruang rapat mewah Samsung. Di sana ada sekitar 20 eksekutif Samsung berjas rapi. Andy Rubin presentasi dengan semangat tentang visi sistem operasi mobile yang terbuka dan cerdas. Respon Samsung? Hening. Lalu tawa. Salah satu bos Samsung konon bilang, "Kalian dan tentara apa yang mau bikin ini? Kalian cuma 6 orang. Kalian bercanda ya?" Intinya mereka ditolak mentah-mentah. Samsung merasa ide itu gila dan tim Android terlalu kecil. Bayangin penyesalan orang-orang di ruangan itu sekarang. Mereka baru saja menolak calon raja dunia teknologi. Pulang dengan tangan kosong, Andy Rubin akhirnya dapat kesempatan ketemu Larry Page, pendiri Google, di awal tahun 2005. Beda banget dengan Samsung. Larry Page yang emang dasarnya geek, langsung nyambung sama visinya Andy Rubin. Google waktu itu lagi khawatir kalau Microsoft bakal menguasai dunia HP kayak mereka menguasai dunia PC. Nggak pakai lama, Google mengakuisisi Android Inc. seharga $50 juta. Angka yang kedengeran gede, tapi buat Google itu kayak uang jajan. Dan resmilah, Android jadi bagian dari Google. Di dalam Google, tim Android kerja super rahasia. Mereka mulai merancang HP Android pertama. Kode namanya Sooner. Bentuknya, jangan bayangin layar sentuh yang luas. Bentuk Sooner itu jiplakan BlackBerry banget. Ada keyboard fisik QWERT, layarnya kecil, navigasinya pakai tombol. Waktu itu kiblat HP keren emang BlackBerry. Tim Android yakin banget Sooner bakal laku keras saat dirilis nanti di akhir 2007. Mereka udah pede, jadwal rilis udah disusun. Tapi takdir berkata lain. Tanggal 9 Januari 2007, sebuah acara di San Francisco mengubah segalanya. Steve Jobs naik ke panggung Macworld dan memperkenalkan iPhone generasi pertama. Andy Rubin itu masih di jalan, di dalam mobil transport. Dia nonton live streaming peluncuran iPhone itu. Awalnya dia biasa aja, sampai Steve Jobs nunjukin fitur slide to unlock dan multi-touch di layar kaca yang bening. Andy Rubin sakit setengah mati. Dia sampai minta supirnya minggir sebentar.
Dia sadar apa yang sedang dikerjakan timnya, si HP Sooner tadi, mendadak kelihatan kayak barang rongsokan dari zaman batu. iPhone itu lompatannya terlalu jauh. Salah satu insinyur Android, Chris DeSalvo, bahkan bilang, sebagai penikmat teknologi, gue takjub sama iPhone. Tapi sebagai orang yang lagi bikin Android, gue merasa hancur. Kita harus ulang semuanya. Itu adalah momen krisis. Google panik. Project Sooner langsung dibatalkan dan dibuang ke tong sampah. Mereka harus ngerombak total Android biar bisa support layar sentuh, biar nggak kelihatan kuno dibanding iPhone. Padahal iPhone udah mulai dijual dan Android masih berupa kode berantakan. Disinilah pertaruhan dimulai. Apple sudah lari duluan. Google harus ngejar ketertinggalan dengan waktu yang mepet. Dan yang lebih parah, Steve Jobs tahu kalau Google mau bikin saingan iPhone. Steve Jobs murka. Dia merasa dikhianati karena waktu itu Eric Schmidt, CEO Google, duduk di dewan direksi Apple. Steve Jobs bersumpah bakal menghancurkan Android. Dia bilang, saya bakal pakai setiap sen uang Apple di bank untuk menghancurkan Android karena itu produk curian. Saya bakal kobarkan perang termonuklir. Gimana cara Android bangkit dari ketertinggalan ini? Dan gimana HP Android pertama yang akhirnya rilis, HTC Dream, bisa pelan-pelan menggerogoti pasar sampai akhirnya bikin Nokia dan BlackBerry tumbang? Posisi Google saat itu benar-benar terjepit. iPhone sudah keluar dan semua orang memujanya. Sementara itu, tim Android harus membuang proyek Sooner mereka dan mengejar ketertinggalan teknologi yang jaraknya minimal 2 tahun, tapi harus selesai dalam hitungan bulan. Balik lagi sama admin A di sini. Akhirnya, pada bulan September 2008, setahun lebih setelah iPhone rilis, Google akhirnya memperkenalkan ponsel Android pertama ke dunia. Namanya HTC Dream, atau dikenal juga sebagai T-Mobile G1. Jujur aja nih, kalau kita lihat G1 sekarang, bentuknya itu unik. Agak tebal, punya dagu yang bengkok di bawah, dan mekanismenya digeser atau slide buat nampilin keyboard fisik. Kenapa masih ada keyboard fisik? Karena Google saat itu belum 100% yakin kalau orang-orang bakal suka ngetik di layar kaca kayak iPhone. Mereka masih main aman. Secara desain, G1 itu kalah telak dari iPhone yang elegan. Tapi G1 punya sesuatu yang iPhone gak punya saat itu. Kebebasan. G1 memperkenalkan fitur yang sekarang kita anggap remeh. Notification bar, tirai notifikasi yang ditarik dari atas, widget di layar utama, dan integrasi mendalam sama layanan Google kayak Maps dan Gmail. Tapi yang paling penting, Google melakukan strategi yang beda banget sama Apple. Kalau Apple itu kayak kerajaan tertutup, mereka bikin hardware sendiri, software sendiri. Google memilih jalan aliansi. Google sadar mereka nggak bisa bikin pabrik HP sendiri, jadi mereka membentuk Open Handset Alliance. Ini adalah momen Avengers-nya dunia teknologi. Google ngumpulin HTC, Motorola, Samsung, LG, dan operator seluler. Google bilang ke mereka, "Hey, kalian panik kan lawan iPhone? Nokia dan BlackBerry sistemnya kuno. Mending kalian pakai sistem operasi saya, Android. Gratis. Kalian tinggal bikin HP-nya, kami urus otaknya." Tawaran ini menggiurkan banget. Pabrikan HP yang tadinya bingung mau ngapain, tiba-tiba punya senjata buat lawan Apple. Ledakan besar pertama Android bukan datang dari Samsung, tapi dari Motorola. Tahun 2009, Motorola merilis Motorola Droid. Iklannya ikonik banget. Nadanya nyerang Apple habis-habisan dengan slogan "I don't", saya tidak. Iklannya bilang, "I don't have a keyboard. I don't run multiple apps. I don't take 5 megapixel pictures. Droid does." Dan jangan lupa, suara robot ikonik Droid saat HP dinyalakan. Itu bikin Android punya image yang beda. iPhone itu cantik dan artistik, Android itu canggih, maskulin, dan buat geek. Penjualan Motorola Droid meledak, bahkan sempat ngalahin penjualan iPhone generasi pertama di masa awal rilisnya. Android mulai dianggap ancaman serius. Nah, ingat Samsung yang dulu ngetawain Andy Rubin? Mereka akhirnya sadar kalau mereka bikin kesalahan fatal. Mereka nggak mau ketinggalan kereta lagi. Samsung pun all in ke Android. Tahun 2010, Samsung merilis Galaxy S. Ini adalah monster yang sebenarnya. Layarnya Super AMOLED yang bening banget, speknya dewa, dan bentuknya, ya harus diakui, mirip banget sama iPhone 3GS.
Disinilah perang termonuklir yang dibilang Steve Jobs benar-benar meletus. Steve Jobs murka melihat Galaxy S dan merasa itu adalah jiplakan mentah-mentah dari iPhone. Dari bentuk ikonnya, cara scrollingnya, sampai desain kotaknya. Apple pun menuntut Samsung di pengadilan. Ini bukan sekedar sidang tilang, teman-teman. Ini adalah perang paten terbesar dalam sejarah. Apple minta ganti rugi miliaran dolar. Pengacara Apple nuntikin dokumen internal Samsung yang isinya crisis of design, di mana Samsung secara sadar membandingkan UI mereka dengan iPhone dan menyuruh insinyurnya buat bikin yang mirip. Tapi di balik layar pengadilan, popularitas Android makin gak bendung. Kenapa? Karena pilihan. Kalau mau iPhone, kamu cuma punya satu pilihan model dan harganya mahal. Kalau mau Android, kamu bisa beli yang murah meriah dari vendor Cina, kamu bisa beli yang mewah dari Samsung, kamu bisa beli yang ada keyboardnya, yang tahan banting, macam-macam. Android membanjiri pasar seperti air bah. Strategi gratis Google berhasil total. Google nggak cari untung dari jualan HP. Google cari untung dari iklan dan data kalian yang memakai layanan Google di HP itu. Semakin banyak orang pakai Android, semakin kaya raya Google dari mesin pencarinya. Satu persatu raksasa lama mulai tumbang. Nokia yang keras kepala tetap pakai Symbian atau kemudian Windows Phone akhirnya hancur. BlackBerry yang telat sadar kalau orang lebih suka layar tentuh daripada keyboard fisik akhirnya lenyap. Microsoft mencoba masuk dengan Windows Phone tapi udah telat, pestanya udah selesai. Dunia akhirnya terbagi dua, iOS dan Android. Tapi kemenangan Android ini membawa masalah baru karena dipakai oleh banyak banget merek seperti Samsung, Xiaomi, Oppo, dan Vivo. Android jadi terfragmentasi. HP Samsung tampilannya beda sama Xiaomi. Update Android di Pixel cepat, tapi di HP lain lambat banget. Ini bikin pusing developer aplikasi. Dan yang paling ngeri, Google mulai sadar kalau mereka menciptakan monster yang mungkin bisa memakan tuannya sendiri. Samsung jadi terlalu kuat. Google takut Samsung akan memodifikasi Android sedemikian rupa sampai Google nggak punya kendali lagi. Lantas, gimana nasib Android hari ini? Dari yang awalnya cuma buat kamera, sekarang malah jadi otak buat jam tangan, TV, mobil, bahkan kulkas. Dan tantangan apa yang dihadapi Android di masa depan dengan munculnya AI? Apakah Android akan tetap bertahan atau bakal digantikan oleh sesuatu yang baru? Dari ide gila kamera digital yang gagal, ditolak Samsung, sampai perang darah-darahan lawan Steve Jobs, Android akhirnya berdiri tegak. Sekarang, coba kalian lihat sekeliling. Android bukan cuma ada di HP. Sistem operasi ini sudah menjadi nyawa bagi ekosistem digital kita. Smart TV di ruang tamu kalian, kemungkinan besar pakai Android TV. Jam tangan pintar, Wear OS, Android. Sistem hiburan di mobil, Android Auto. Bahkan kulkas pintar dan mesin cuci pun sekarang ada yang pakai kernel Android. Google berhasil mewujudkan mimpi ubiquitous computing. Komputer yang ada di mana-mana tapi tak terlihat. Tapi, dominasi ini bukan tanpa celah. Ingat Andy Rubin? Sang bapak Android ini akhirnya meninggalkan Google pada tahun 2014 karena skandal internal. Sepeninggal Rubin, Sundar Pichai mengambil alih. Di bawah Pichai, Android berubah menjadi lebih dewasa. Kalau dulu di zaman awal, gingerbread, ice cream sandwich, jelly bean, Android itu terasa eksperimental dan agar kasar, suka nge-lag, baterai boros, dan tampilannya kadang norak. Tapi perlahan, Google mulai memolesnya. Mereka merilis Material Design, bikin tampilan Android jadi bersih, elegan, dan smooth. Sekarang, debat Android versus iOS soal siapa yang lebih mulus atau stabil itu udah nggak relevan. Dua-duanya udah sama-sama monster. Namun, tantangan terbesar Android di masa depan bukan lagi Apple. Tantangan terbesarnya adalah kecerdasan buatan, AI. Dulu kita pakai HP buat buka aplikasi. Kita ngetik, kita tap, kita scroll. Di masa depan, Google ingin Android bukan lagi sekedar peluncur aplikasi, tapi asisten pribadi yang proaktif. Dengan masuknya era AI seperti Gemini yang kalian ajak ngobrol sekarang ini, Android sedang berevolusi lagi. Google sedang menanamkan AI langsung ke jantung Android. Bayangkan HP yang nggak perlu kalian suruh buka aplikasi ojek online. Kalian cuma bilang, pesan ojek ke kantor, dan AI di dalam Android akan mengurus semuanya. Buka aplikasinya, set lokasi, pilih metode pembayaran, dan pesan, tanpa kalian sentuh layar. HP bukan lagi alat komunikasi, tapi agent.
Apakah Android akan mati? Mungkin tidak dalam waktu dekat, tapi Android yang kita kenal hari ini sedang berubah bentuk. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari sejarah panjang ini? Bahwa dalam teknologi, gagal itu hanyalah pivot yang tertunda. Kalau Andy Rubin keras kepala tetap bikin OS buat kamera, Android Inc. pasti bangkrut tahun 2005. Kalau Google takut sama ancaman Steve Jobs, mungkin kita sekarang masih pakai BlackBerry atau Nokia. Keberanian untuk mengubah arah, keberanian untuk melawan raksasa, dan keberanian untuk membuka diri, open source, itulah yang bikin robot hijau ini menguasai 70% pasar planet bumi. Teknologi itu kejam. Siapa yang berhenti berinovasi, dia akan mati. Nokia mati karena sombong, BlackBerry mati karena telat sadar. Android hidup karena dia mau berubah, dari kamera ke tombol fisik sampai ke layar sentuh penuh. Dan sekarang, gadget di tangan kalian itu adalah bukti sejarah. Setiap kali kalian swipe layar, ingatlah ada keringat ribuan insinyur, ada drama miliaran dolar, dan ada visi gila yang dimulai dari garasi kecil di Palo Alto. Itu dia kisah perjalanan epic Android. Gimana menurut kalian? Apakah kalian tim robot hijau garis keras atau tetap setia sama Apple kegigit? Atau kalian malah kangen sama BlackBerry? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Saya pengen baca diskusinya. Terima kasih sudah nemenin admin A ngalor ngidul soal sejarah teknologi. Kalau kalian suka video deep dive kayak gini, jangan lupa hajar tombol like-nya, share ke teman kalian yang fanboy gadget, dan pastinya subscribe Sans Techno biar nggak ketinggalan update teknologi yang santai tapi berbobot. Saya admin A, pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.